hari ini kakak senang sekali karena kakak bisa bertemu kalian lagi. Tapi kakak perlu bantuan kalian untuk memecahkan misteri di dalam amplop ini. Apakah ini adalah amplop ucapan terima kasih atau sebuah hadiah spesial? Kakak menjadi nggak damai sejahtera nih kids, karena khawatir ini adalah sesuatu yang berbahaya. Oke, kakak akan coba menjebak. Apa ya yang ada di dalam sini? Apa kalian tahu? Kalau begitu, kita coba bukanya aja ya. Oh, ternyata di dalamnya ada stik es krim, lem, cutter, sama kertas. Tapi masalah selanjutnya, di dalam sini nggak ada instruksi harus dibuat apa benda-benda ini. Kita butuh solusi untuk masalah ini nih. Tapi sebelumnya kakak mau coba dulu deh mau membuatnya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, kita mau menyembah dan memuji Tuhan terlebih dahulu. Let's praise Him! Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Let's have a party, party. It's the victory, Jesus He died and rose again for me. Just clap your hands, jump and turn your body. Let's have a party, party. He has set us free. Jesus is the rock, the one and only. When He is around, I never feel lonely. I am alive because He set me free. Let's celebrate, today we got a party. Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Jesus my rock, He rolls my blues away. He gave His life to make my days. Death has no power, He's risen from the grave. He is the winner, He makes me feel alive. Let's have a party, party. It's the victory, Jesus He died and rose again for me. Just clap your hands, jump and turn your body. Let's have a party, party. He has set us free. Let's have a party, party. It's the victory, Jesus He died and rose again for me. Just clap your hands, jump and turn your body. Let's have a party, party. He has set us free. Let's have a party, party. He has set us free. Kids, kita tahu bahwa kita perlu berdamai dan Dia sudah menjadi jembatan untuk perdamaian itu. Sehingga kita harus melakukan kebaikan seperti yang Tuhan buat. Ternyata setiap kebaikan yang kita perbuat dalam nama Tuhan akan membuat kita dikenal sebagai orang yang baik. Nah, ayatnya ada di Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kids, luar biasa banget ya. Ketika kita memberi dengan segenap hati, maka kebaikan hati kita akan diketahui semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kakak mau ajak kalian untuk memberikan persembahan sehingga semua tahu bahwa Tuhan itu baik dan kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kalian siap untuk memberi? Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami sehingga semua orang tahu baikan hati kami dengan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat memberi semuanya. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He's higher than a skyscraper. He's deeper than a submarine. He's wider than the universe and beyond my wildest dreams. And He's known me and He's loved me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He's higher than a skyscraper. He's deeper than a submarine. He's wider than the universe and beyond my wildest dreams. And He's known me and He's loved me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. And He holds us in His hands. And He holds us in His hands. Oke adik-adik, kita telah memberi persembahan. Sekarang waktunya kita untuk menyembah nama Tuhan. Kakak minta kita siapkan hati kita dan berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Yuk, kita menyembah Tuhan. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow,
Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah-Mu. Kini saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, agar kami juga boleh mendengarkan firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab terdiri dari 66 kitab sejarah, cerita, surat, dan puisi yang saling berhubungan dan menjalin satu cerita lengkap tentang bagaimana Allah menciptakan, mengasihi, dan menyelamatkan kita. Saat kita mempelajari kitab Kejadian hingga Wahyu, kita menemukan orang yang bertemu Allah dan hidupnya diubahkan. Sekarang kita akan membahas cerita Alkitab yang luar biasa diambil dari 1 Samuel 25. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa ia akan menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Daud hidup dalam pelarian bersama orang-orang buangan yang menjadi teman dan pelayannya. Suatu hari mereka sampai ke padang gurun Paran yang terletak dekat dengan tanah seorang kaya bernama Nabal yang mempunyai 3.000 domba. Ayo kita mendirikan tenda di sini. Awalnya hamba-hamba Nabal tidak percaya dengan mereka. Terlalu banyak orang asing di sini. Pantas saja banyak makanan dan domba yang hilang. Tapi orang-orang Daud jujur dan tidak mencuri dari gembala Nabal. Bahkan, Daud melindungi gembala Nabal dari orang-orang jahat. Kalian bisa tinggal selama yang kalian mau. Bukankah ini saatnya pengguntingan bulu domba? Iya, Nabal akan mengadakan perjamuan besar saat perayaan ini berakhir. Orang-orangmu telah membantu kami, mereka juga dapat turut dalam perayaan ini. Daud memanggil 10 orangnya untuk mengirimkan pesan ke Nabal. Kami siap. Pelayan Daud segera bergegas untuk menemui Nabal. Apa yang kalian inginkan? Nabal mencibir mereka sambil mengunyah kaki kambing yang ada di tangannya. Daud berkata, selamatlah engkau, selamatlah segala yang ada padamu. Lanjutkan. Ia berkata, aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Kami melakukan gembala-gembalamu dengan baik dan menjaga mereka. Sebab itu biarkanlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu dan berikanlah kepada kami makanan. Nabal berdiri dari kursinya dan melempar daging kambing di tangannya. Siapakah Daud ini? Mungkinkah ia adalah hamba yang lari dari tuannya? Mengapa aku harus memberi roti dan daging kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Orang-orang Daud kembali ke kemah dan menyampaikan berita tersebut. Benarkah itu? Ya, benar. Ayo persiapkan pedang kalian. Kita akan buat Nabal menyesal. Dengan segera Daud dan 400 orangnya bergegas pergi untuk menghadap Nabal. Sepertinya perang tidak dapat dihindari. Tapi istri Nabal, Abigail, lebih bijak dari suaminya. Seorang pelayan memberitahunya tentang apa yang Nabal lakukan. Daud mengirimkan orang untuk meminta makanan, tapi Nabal menolak mereka dengan kasar. Lanjutkan, selama ini orang-orang Daud memperlakukan kami dengan baik dan menjaga kami. Kau harus melakukan sesuatu, jika tidak akan terjadi celaka. Kita harus bergegas. Abigail segera menyuruh pelayannya untuk mengambil makanan dan dimuatnya ke atas keledai. 200 roti, ada. 5 domba, ada. 5 surkat berti gandum, ada. 100 buah kue kismis dan 200 kue ara, ada dan ada. Berjalanlah lebih dulu, aku di belakang kamu. Keledai dengan makanan yang dibawa mereka mulai menuruni gunung. Abigail naik ke atas keledai dan mengikuti mereka. Dari lembah, Daud dan orang-orangnya semakin mendekat. Segala yang telah kita lakukan sia-sia. Padahal aku telah menjaga kepunyaan orang ini. Yang membalas kebaikanku dengan kejahatan, kita akan memberinya pelajaran. Saat Daud semakin marah, ia melihat sekelompok keledai di hadapannya. Apa ini? Tampaknya mereka membawa makanan untuk perayaan. Di belakang sekelompok keledai, Abigail mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Daud. Aku harus menghentikannya. Abigail turun dari keledainya lalu sujud menyembah pada kaki Daud. Izinkanlah hamba berbicara. Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan Nabal. Abigail mengangkat mukanya dan melihat wajah terkejut Daud. Tapi Daud mengangguk. Janganlah Tuanku mengindahkan Nabal, sebab ia selalu melakukan hal-hal bodoh. Hamba tidak melihat orang-orang Tuanku, tapi hamba membawa pemberian untuk Tuanku.
Tuhan telah mencegah tuanku membunuh Nabal dan orang-orangnya. Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuhmu. Abigail bangkit berdiri. Daud dan orang-orangnya terkejut mendengar pesan tersebut. Karena tuanku melakukan perang Tuhan, ia memberikanmu keturunan yang teguh. Ia akan menjadikan engkau Raja Israel. Ketika ia mati, maka tak usahlah tuanku menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Abigail menghela nafas panjang dan menunggu. Daud tersenyum. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah engkau karena menahan aku daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Orang-orang Daud menurunkan makanan yang Abigail bawa. Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku menerima permintaanmu dengan baik. Abigail kembali ke rumahnya dari lereng bukit. Ia memilih untuk merendahkan dirinya untuk berdamai. Pada akhirnya, Nabal harus membayar kebodohannya. Tapi Allah memberkati Abigail. Wow, cerita tadi sangat luar biasa ya. Dari perdebatan, maka kita tahu jika ada orang yang sedang mengalami perdebatan, maka kita harus menjadi damai dan memberikan solusi atas masalah orang lain. Jadi, hal yang perlu diingat hari ini adalah you can show you care about others by being part of the solution. Tuhan selalu punya rencana untuk membuat damai dengan kita. Nah, misteri amplop tadi sudah jadi jembatan, Kids. Nih, ayo kita rayakan kebangkitan Tuhan karena Dia hidup dengan menjadi damai, jembatan dan solusi seperti Yesus. Bye, Kids.